Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kemarin kalian sudah mengetahui bahwa lampu bisa menyala akibat adanya arus listrik yang mengalir dalam sebuah rangkaian. Nah, apa saja syarat supaya timbul arus listrik dalam sebuah rangkaian itu? Syarat timbulnya arus listrik dalam sebuah rangkaian, yang pertama, adanya sumber tegangan. Nah, contoh sumber tegangan arus searah adalah baterai. Alat untuk mengukur tegangan adalah voltmeter. Cara membaca hasil pengukuran menggunakan voltmeter sama dengan cara membaca hasil pengukuran pada ampere meter. Jadi, kita tidak akan membahasnya lagi karena caranya sudah sama seperti kemarin saat membahas ampere meter. Syarat timbulnya arus listrik dalam sebuah rangkaian yang kedua, yaitu rangkaiannya harus tertutup. Jadi seperti ini, rangkaiannya tertutup, tersambung semuanya, barulah timbul arus listrik. Nah, jika terbuka seperti ini namanya terbuka, jadi tidak tersambung, maka arus tidak timbul, sehingga lampunya tidak menyala. Jadi walaupun sudah ada sumber tegangannya, yaitu baterai, tapi karena rangkaiannya terbuka, maka tidak bisa timbul arus listrik, sehingga lampunya tidak bisa menyala. Nah, jadi sekali lagi, syarat yang kedua, yaitu rangkaiannya harus tertutup. Nah, itu tadi syarat timbulnya arus listrik dalam sebuah rangkaian. Sekarang kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu hukum Ohm. Hukum Ohm berbunyi, besar kuat arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar berbanding lurus dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Dari bunyi hukum Ohm tersebut dapat dirumuskan I sama dengan V per R. Kuat arus sebanding dengan tegangan, artinya makin besar tegangannya, maka makin besar kuat arusnya. Perhatikan rangkaian berikut ini. Ketika besar tegangannya 9 volt dan besar hambatannya 6 ohm, maka kuat arusnya 0,56 ampere. Ketika besar tegangannya dinaikkan menjadi 18 volt dan hambatannya tetap 6 ohm, maka kuat arusnya naik menjadi 1,12 ampere. Ini menunjukkan bahwa makin besar tegangannya, maka kuat arusnya makin besar. Nah, itulah maksud dari kuat arus sebanding dengan tegangan, yaitu makin besar tegangannya, kuat arusnya makin besar. Berikutnya, kuat arus berbanding terbalik dengan hambatan. Artinya, makin besar hambatannya, maka kuat arusnya makin kecil. Dan makin kecil hambatannya, kuat arusnya makin besar. Perhatikan rangkaian berikut ini. Jika hambatannya 6 ohm dan tegangannya 9 volt, maka kuat arusnya 0,56 ampere. Jika hambatannya dinaikkan menjadi 10 ohm,
dan tegangannya tetap 9 volt, maka kuat arusnya turun menjadi 0,45 ampere. Itulah maksud dari kuat arus berbanding terbalik dengan hambatan. Makin besar hambatannya, kuat arusnya makin kecil, dan makin kecil hambatannya, kuat arusnya makin besar. Sekarang perhatikan contoh soal berikut ini. Hambatan listrik 10 ohm dirangkai dengan baterai yang memiliki tegangan 12 volt. Berapa nilai kuat arus listrik yang mengalir? Perhatikan cara penyelesaiannya. Diketahui hambatan lambangnya R sama dengan 10 ohm. Ini adalah lambang satuan ohm. Yang kedua, tegangan V sama dengan 12 volt. Kemudian ditanyakan kuat arus, yaitu I. Perhatikan cara mengerjakannya. I sama dengan V per R. Kemudian kita masukkan angkanya. V sama dengan 12 volt dan R-nya 10 ohm. 12 dibagi 10 sama dengan 1,2, satuannya ampere. Baiklah anak-anak, kalian sudah mempelajari materi hukum Ohm beserta dengan contoh soalnya. Sekarang kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Demikian tadi penyampaian materi hukum Ohm. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.